daerah. Nah, oleh karena itu saya sampaikan awal bahwa ada banyak soal yang kemudian harus diselesaikan oleh pemimpin 5 tahun yang akan datang, terutama soal pendidikan. Kenapa begitu? Pendidikan kita, pertama guru kita di Kabupaten Serang bagian timur itu kurang lebih 700 lebih. Sementara siswa kita cukup banyak. Itulah kemudian rasio tadi yang saya sampaikan. Oleh karena itu, kemudian yang berikut adalah sudah guru-guru kita sudah kurang, juga dipakai menjadi caretaker di desa-desa. Banyak dipakai menjadi caretaker di desa-desa. Dan bahkan itu bukan 6 bulan 1 tahun, tapi bahkan itu satu periodisasi pemerintahan kepala desa. Ini yang kemudian sangat diperhatikan. Yang berikut adalah bahwa guru-guru kita untuk sekolah-sekolah di tingkat SD, di tingkat SMP, di tempat-tempat terjauh seperti Teu, Kisui, Kilmuri, itu hanya satu sekolah satu guru. Grogos misalnya hanya ada 2 guru ASN. Kidan misalnya hanya 1 guru ASN. Inilah kemudian menjadi tadi disampaikan oleh moderator bahwa itu cukup memperhatikan. Oleh karena itu, begitu saya Fabahri dan Robi Kidan akan terpilih, kita akan benahi ini semua. Yang berikut, soal mutasi guru, tenaga guru dan sebagainya. Begitu pilkada seperti ini, impulsnya akan kepada dunia pendidikan kita. Guru-guru kita dibuang di tempat yang jauh-jauh. Padahal daerah-daerah itu butuh guru yang berkualitas. Bukan guru yang begitu dipindahkan ke sana gara-gara pilkada, itu dipindahkan ke Teu, Kisui, Kilmui. Daerah-daerah itu bukan tempat pembuangan sekali, tapi daerah-daerah itu membutuhkan guru yang berkualitas. Sehingga Fabahri dan Robi Kidan akan terpilih, maka di daerah-daerah itu akan kita prioritaskan guru-guru kita yang berkualitas. Dan kita akan tambah guru kita karena guru kita masih kurang dengan cara P3K itu yang kita akan Terima kasih. Waktu Anda selesai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, waktu diberikan kepada pasangan Nina Rama untuk menjawab pertanyaan tadi. Waktu Anda 2 menit terhitung dari bicara. Jika Nina Rama terpilih, ini kami akan memperbaiki bahwa persebaran guru ke kecamatan-kecamatan itu harus merata. Kita akan isi dengan guru-guru yang kosong. Ada anak siswa yang diajarkan oleh 1 siswa. Nah, ini memutus rentang kendali, kita akan mendelegasikan ke sebagian kewenangan oleh pemerintahan kecamatan agar fungsi kontrol rentang kendali pengawasan bupati dan wakil bupati serta dinas terkait ke pemerintahan desa dan kecamatan terorganisir. Selanjutnya Pak Wakil bisa menjelaskan. Baik, terkait dengan penyebaran guru, bukan jumlah guru yang terbanyak di sekolah, tapi hal yang terpenting adalah formasi guru itu yang perlu diperhatikan. Formasi guru berarti terkait dengan kebutuhan guru. Saya kasih contoh, mata pelajaran ini kekurangan di sana, ya kita harus memenuhi. Bukan persoalan total atau jumlah tenaga guru yang ditempatkan di sekolah. Yang paling terpenting adalah formasi guru yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi ketika Nina Rama terpilih, yang pertama kita memperhatikan rasio guru. Rasio guru menurut rumusnya 2,5% dikali dengan rombongan pelajar. Ini yang nanti kita memenuhi sesuai dengan rasio guru yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sehingga insya Allah Nina Rama terpilih. Yang paling terpenting adalah pemerataan guru sesuai dengan formasi guru dengan kebutuhan sekolah yang penyebar di seluruh Kabupaten Serang bagian timur. Saya kira demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Nina Rama. Selanjutnya pasangan Adil diberikan kesempatan 2 menit terhitung dari Bapak bicara. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa memang yang tadi disampaikan oleh para calon bupati terkait dengan grade pendidikan Kabupaten Serang bagian timur mulai dari 2015 dan 2016 itu memang kita pada peringkat yang di bawah. Tapi memang ada langkah-langkah yang kami tempuh dengan melakukan peningkatan kapasitas guru dari yang tidak sarjana menjadi sarjana, dan itu kita lakukan dengan APBD setiap tahun. Kami juga melakukan penjajakan kerjasama dengan LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, untuk setiap hari paling tidak ada sekolah yang menjadi desa binaan, dan sekaligus upaya kami juga untuk ke depan terjadi pergeseran antara guru dengan sekolah yang maju ke sekolah yang tidak maju, tidak mutasi tapi ada pergeseran dalam rangka pembinaan. Mudah-mudahan ada peningkatan di sana. Memang kondisi pendidikan di Kabupaten Serang Timur yang tadi disampaikan
banyak pejabat kepala desa yang guru. Tapi target kita ke depan 2021 insya Allah kami terpilih, kami akan percepat pemilihan kepala desa sehingga tidak lagi guru-guru konsen untuk pelaksanaan tugas sebagai kepala desa atau pejabat kepala desa, tapi konsen mengajar. Memang kondisi Kabupaten Seram Bagian Timur di awal periode sebelum saya menjadi bupati, pemerintah daerah lebih banyak mengejar kuantitas daripada kualitas, sehingga untuk mempermudah pelayanan pendidikan banyak sekolah yang berdiri di tempat-tempat yang agak mempermudah sehingga muridnya itu terbatas, gurunya itu banyak, muridnya terbatas, muridnya banyak, gurunya terbatas, sehingga kadang-kadang satu sekolah itu hanya satu guru. Ini yang kemudian kami perintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar SPT satu data ke depan dalam rangka mengusulkan terhadap formasi penerimaan guru pada periode-periode yang akan datang. Ini yang kami lakukan setiap saat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Adil. Selanjutnya Bapak Ibu dan pemirsa sekalian akan ditarik nomor salah satu amplop yang berisi soal oleh pasangan Nina Rama untuk dibacakan oleh moderator. Boleh dipercepat, Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini masih tersegel. Iya, masih dengan metode yang sama. Soal ini akan dijawab oleh ketiga pasangan calon. Mohon perhatian untuk mendengar pertanyaannya. Jika pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur terjangkit patologi birokrasi Parkinsonian yang gemuk, lambat, tidak berdaya, dan menelan banyak biaya, sehingga pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Strategi apa yang akan Bapak Ibu lakukan guna menyembuhkan birokrasi dari penyakit Parkinson yang sangat merugikan itu? Kesempatan pertama diberikan kepada Nina Rama, 2 menit terhitung dari berbicara. Penataan birokrasi itu yang perlu. Yang kedua, saya sebagai bupati jika terpilih, saya akan menggerakkan para SKPD karena itulah sistem leadership artinya mampu mengelola mencapai tujuan. Nah, merit system di satu organisasi juga perlu, tetapi harus diperhitungkan, dipertimbangkan sesuai dengan skill dan disiplin ilmu yang mereka dapat. Contoh, dinas kesehatan harus diisi oleh anak-anak yang punya latar belakang kedisiplinan kesehatan, begitupun sebaliknya, agar tata kelola pemerintahan itu memang benar-benar terarah, sistematis dan terukur. Pak Gusel. Baik, terima kasih. Kami pasangan Nina Rama sungguh berkeinginan ketika Nina Rama terpilih, tanggung jawab utama untuk menata pemerintahan ini adalah penataan birokrasi. Penataan birokrasi ini merupakan roda pemerintah. Dia bisa memajukan negeri ini hanya lewat birokrasi. Sehingga penataan birokrasi yang kami maksudkan, yang pertama kasih kami melakukan atau mengisi jabatan-jabatan lowong sesuai dengan pangkat dan golongan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami akan mendistribusi dan akan membuat deskripsi tugas untuk pegawai yang bukan pejabat dalam pengertian dia staf. Kita akan membuat deskripsi tugas untuk melaksanakan tugas pada instansi tertentu yang sungguh membutuhkan tenaga. Terima kasih, waktu Anda selesai. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Nina Rama. Selanjutnya pasangan Adil diberikan kesempatan untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Ingin kami sampaikan bahwa di awal kepemimpinan kami sebagai bupati, memang banyak hal yang kami temui. Ini kaitnya dengan sebuah kondisi SKPD yang kelihatannya sangat malas, masa bodoh dan apatis. Jadi kondisi ini yang kemudian
membuat kami untuk sesegera mungkin, karena memang niat kami hanya bagaimana rekonsiliasi yang kami lakukan untuk menciptakan sebuah kondisi pemerintahan yang bisa diterima oleh semua orang. Tapi ternyata setelah dalam perjalanan kami menilai bahwa memang kepala-kepala dinas atau pimpinan OPD ini banyak belum bisa melaksanakan tugas dengan baik. Target kami ke depan, insya Allah kami terpilih sebagai bupati, maka kami akan tentukan satu konsep kami, yaitu one OPD, one inovasi. Satu OPD, satu inovasi. Kalau tidak memiliki inovasi, maka SKPD yang tersebut harus segera dievaluasi. Itu target kami ke depan seperti itu. Baik, makasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan Pak Wakil? Ya, makasih Pak. Masalah pemerintahan mengenai Parkinson, saya pikir harus ada tim untuk melakukan evaluasi terhadap sistem kerja yang ada, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan kerja yang tidak efektif dan efisien maka perlu dipangkas, dan apabila hal tersebut menjadi penghalang dalam pelaksanaan birokrasi maka perlu ada langkah yang tepat untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, kalau pelaksanaan pemerintahan itu baik itu di kecamatan maupun di daerah, sistem pelayanan adalah merupakan sumber utama pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjadi terwadahi dalam melihat perkembangan. Baik, terima kasih jawaban Anda. Waktu Anda selesai, berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kesempatan untuk paslon nomor urut 2 memberikan jawaban. Terima kasih. Masalah patologi pada birokrasi, fenomena lambat dan tidak berdaya, ini masalah berat tapi solusinya tidak berat. Kita cukup kembali pada teori kinerja. Teori kinerja menyebutkan bahwa kinerja para pegawai itu akan meningkat, akan jadi baik kalau ability, kemampuannya kita tingkatkan dan motivasinya kita berikan. Bagaimana motivasi kita berikan? Pemimpin harus tegas, memberikan reward dan punishment. Reward diberikan kepada pegawai yang rajin berprestasi, dan punishment diberikan kepada mereka yang tidak demikian, sehingga itu menjadi motivasi untuk perbaikan kinerja. Sementara ability atau kemampuan pegawai itu ditingkatkan dengan melakukan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan kapasitas terhadap para pegawai. Jadi dua itu kunci untuk meningkatkan kinerja pegawai. Yang dibutuhkan setelah itu adalah komitmen pemerintah daerah, kepala daerah dalam hal ini, dan konsistensinya. Komitmennya harus kuat dan harus konsisten, sehingga tidak ada penilaian bahwa kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kinerja adalah kebijakan panas-panas tai ayam atau kebijakan yang seperti itu. Tetapi pemerintah daerah, bupati, wakil bupati harus komitmen dan konsisten. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Pak Ahok. Selanjutnya tinggal satu amplop. Kami mempersilakan pasangan Adil untuk mengambil dan akan dibacakan oleh moderator. Terima kasih Pak calon wakil bupati. Bapak Ibu, selanjutnya mohon perhatian lagi dari ketiga pasangan calon untuk mendengar pertanyaan. Secara faktual, potensi sumber daya alam di Kabupaten Seram bagian timur cukup melimpah, baik di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, pertambangan, dan energi. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam ini perlu dilakukan dengan efisien dan efektif, serta memperhatikan kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika Anda terpilih sebagai bupati atau wakil bupati, bagaimana konsep pengelolaan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat pekerja sektor lainnya? Kesempatan pertama diberikan kepada Adil untuk menjawab. 2 menit terhitung dari Bapak bicara. Baik, terima kasih. Yang ingin kami sampaikan bahwa Kabupaten Seram bagian timur
dengan luas wilayah 20 km lebih. Luas wilayah daratan kita ada 4 km lebih, 40 bujur sangkar. Sementara luas laut kita cukup pasar, 14.000 km bujur sangkar. Dengan demikian, untuk Seram bagian timur, sektor yang paling menjadi sektor unggulan adalah sektor perikanan. Kami berharap betul mudah-mudahan setelah kami terpilih nanti, kami paling tidak akan melakukan perencanaan Kabupaten Seram bagian timur untuk bisa mendorong sumber-sumber penerimaan dari sektor perikanan. Karena memang sektor pertanian juga menjadi sektor unggulan. Namun kalau dibandingkan wilayah daratan kita dengan wilayah laut, maka perikanan kita cukup besar dan insya Allah kami akan mengundang investor untuk datang ke sini dan memberikan kemudahan dari perizinan. Apalagi sekarang Kabupaten Seram bagian timur ini sudah memiliki perizinan berusaha terintegrasi dengan sistem elektronik atau OSS atau online single submit. Ini berarti ke depan insya Allah dengan penelitian kewenangan perizinan ini, mudah-mudahan investor yang akan berinvestasi di daerah akan dipermudah. Sekarang ini kami berharap mudah-mudahan walaupun investasi tapi tentu melibatkan masyarakat. Kami berharap mudah-mudahan setiap investor yang berinvestasi di sini harus berinvestasi yang ramah lingkungan, yang bisa dipergunakan dalam rangka kelangsungan hidup kita ke depan. Mungkin seperti itu Pak Ketua Ustaz. Baik, masih ada waktu mau ditambahkan? Ya Pak, sekedar ini Pak, bahwa Laut Seram ini punya yang sangat besar sekali, yaitu 1.124.558 ton per tahun. Kalau dikalkulasi dalam angka maka Baik, terima kasih, waktu Anda selesai. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya paslon nomor urut 2 Faham diberikan kesempatan. Terima kasih. Satu program unggulan Faham adalah nelayan dan petani mandiri. Kami menginginkan nelayan dan petani ke depan tidak lagi mencari atau mengelola tangkapan atau pertanian mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mereka harus bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka. Ya, ekonomi keluarga mereka harus meningkat dengan cara menyelesaikan persoalan-persoalan inti pada nelayan dan petani. Nelayan misalnya ada 2 masalah utama, yaitu soal alat tangkap dan soal pasar. Banyak kita membagi alat tangkap, tetapi terjadi banyak kasus tidak tepat sasaran. Atau alat tangkap yang dibagikan juga itu tidak tepat kepada nelayan. Jadi ada nelayan yang tidak butuh mendapatkan mesin sebesar 25 PK atau 15 PK karena itu membutuhkan bahan bakar yang besar. Dia akan sulit sekali untuk mendapatkan hasil yang pada akhirnya menguntungkannya. Kita bisa menyesuaikan dengan mesin yang lebih kecil sekaligus menyiapkan pasar. Kami juga ingin mendorong SPT menjadi satu SKPT lagi di Maluku. Kita punya satu SKPT, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di KTT. Kita ingin mendorong SPT juga menjadi satu SKPT di Maluku, sehingga pengelolaan perikanan dari hulu sampai ke hilir bisa kita lakukan secara maksimal. Persoalan petani juga sama. Ada persoalan alat pertanian yang mesti kita berikan sesuai dengan kebutuhan petani dan kelangkaan pupuk. Mengapa pupuk langka? Karena di SBT belum ada distributor pupuk sehingga kita mendapatkan kuota yang sesuai. Sampai sekarang petani kita mengambil pupuk di Maluku Tengah. Di sana ada 2 distributor pupuk. Kami berkomitmen akan menghadirkan distributor pupuk di SBT sehingga kuota pupuk yang dibutuhkan oleh petani bisa kita cukupkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk pasangan tangan 03 Dina Rama diberikan kesempatan. Iya, terima kasih. Berbicara SPT dalam angka, pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,81%. Di tahun 2019 1% terjun bebas. Terus dengan lajunya pertumbuhan ekonomi seperti itu, apa langkah Nina Rama? Nina Rama lebih mengedepankan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Kita sudah mengidentifikasi kultur Bula Barat itu lebih ke lumbung pangan dan tanaman hortikultura. Kultur Seram Timur itu adalah nelayan ikan julung. Nah,
Untuk nelayan kita akan memberikan pengadaan rompong. 3 kakak itu 1 rompong dan pihak swasta bisa membeli, petani bisa meraup keuntungan dari situ dan sebagiannya juga dia bisa menjual untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Karena kita lebih mengedepankan adalah program-program yang padat karya ataupun swakelola selaras dengan kebijakan nasional. Lalu kita akan lebih mengutamakan program-program kecil. Karena pendekatan proyek besar itu adalah keuntungan, sementara pendekatan program-program itu adalah pemanfaatan kepada masyarakat. Untuk itulah masyarakat kita jangan sebagai objek pembangunan, tetapi harus sebagai subjek pembangunan. Yang berikutnya untuk wilayah Guna Barat, kita akan lebih mengalokasikan anggaran pada dinas pertanian yang lebih agar bisa memberikan mereka bibit dan tanaman pupuk. Ketahanan pangan mereka bisa untuk menghidupi kebutuhan pangan. Baik, terima kasih. Waktu Anda selesai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu, sesi 2 dinyatakan selesai dan kita akan masuk pada sesi 3. Di sesi 3 ini ada tersedia amplop yang berisi 5 amplop berdasarkan peraturan dari majelis dan kesepakatan dari KPU. Moderator secara langsung akan membaca satu persatu dari semua amplop yang ada ini. Kami mohon izin dari pasangan calon dan Bapak Ibu panelis. Ini masih tersegel dengan rapi dan saya akan membuka amplop yang pertama. Perlu kami sampaikan bahwa di sesi 3 ini Bapak Ibu akan diberikan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab. Soal yang pertama, pertanyaan pertama, karakteristik wilayah Kabupaten Seram bagian timur terdiri dari pulau-pulau. Kondisi ini memerlukan konektivitas interinsuler dan antar wilayah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif serta berkelanjutan. Di samping itu, penataan tata ruang wilayah perkotaan menjadi hal yang penting juga untuk diperhatikan. Apa konsep dan strategi Bapak Ibu dalam meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, transportasi antar pulau yang berperi kemanusiaan, serta penataan wilayah perkotaan sebagai pusat pemerintahan? Kesempatan pertama diberikan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung dari bicara. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan konektivitas, itu berbicara soal berhubungan baik itu darat, laut, dan udara. Nah, oleh karena itu kita di Kabupaten Seram bagian timur kita punya untuk pulau-pulau yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa kita punya 3 transportasi, sebenarnya 4. Satu itu adalah feri yang namanya Bobot Mesiwan, itu pemerintah daerah sudah kembalikan kepada pemerintah pusat. Nah, itu kemudian kita terjadi kekosongan. Yang berikut adalah ada 3 kapal swasta yang kemudian beroperasi di Kabupaten Seram bagian timur untuk melayani masyarakat kita yang ada di pulau-pulau, terutama yang ada di Pulau Teo, Kisui, Watubela, Kilmuni, Gorong, dan seterusnya. Itulah kemudian saya dan Pak Fahri berkomitmen untuk ke depan harus peningkatan armada soal perhubungan laut ini, Bapak Ibu sekalian. Karena kita punya pelabuhan yang sudah cukup, tapi kemudian kapal apa yang kau pesankan? Karena pemerintah daerah tidak bersedia menyiapkan soal transportasi yang kemudian melayani masyarakat kita yang ada di laut-laut ini. Saya persilakan Pak Bupati Seram. Telekomunikasi dan akses internet juga jadi perhatian kami. Internet akan kami adakan di setiap kecamatan sebisa mungkin di desa karena sekarang ada akses internet langsung ke satelit. Yang penting semua masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur bisa terhubung lewat komunikasi dan dapat mengakses internet. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya pasangan nomor urut 3 Nina Rama diberikan kesempatan. Waktu 1 menit 30 detik. Pemerintahan ini sustainable. Kompas peletakan dasar pertama adalah 5 tahun sampai 25 tahun. Sementara kita sudah melewati 2 pemerintahan, 3 pemerintahan.
di angka periode 15 tahun. Mestinya pemerintahan mufakat itu harus mendorong majunya pertumbuhan. Tetapi ini malah jatuh ke bawah. Insya Allah Nina Rama terpilih. Nina Rama akan memfungsikan bobot Masiwang yang mangkrak, jembatan air Nanang rusak, jembatan air Kasar tidak difungsikan. Itu semuanya kita akan agar konektivitas, aksesibilitas antar kepulauan kabupaten bagian timur adalah geografis. Inilah yang akan kami sinkronkan dan memberikan kepercayaan kepada Menteri Perhubungan karena bobot Masiwan itu nilainya puluhan miliar rupiah. Sudah tidak menjadi kepercayaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan Kabupaten Seram bagian timur. Inilah pekerjaan berat bagi Nina Rama. Kelak kami akan memperbaiki itu semua. Terkait dengan Baik, terkait dengan infrastruktur, kami pun akan berusaha dari infrastruktur menjadi perhatian pasangan Nina Rama. Yang pertama dari air Nanang ke Kilmuri, dari Bula ke Werinama. Terima kasih, waktu Anda selesai. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya pasangan nomor urut 1 akan memberikan tanggapan atau jawaban. Baik, terima kasih. Ingin kami sampaikan bahwa Kabupaten Seram bagian Timur hampir sekitar 40% penduduk Seram bagian Timur mendiami daerah pulau-pulau. Strategi kami ke depan yang sekarang ini transportasi yang kami sudah mulai buka, mulai dari Kabupaten Seram bagian Timur sampai ke Arnana. Di sana itu menjadi tempat terakhir setiap transportasi terutama ferry untuk bisa memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat sampai di Goro, Kisui danTeur. Kami kemarin sudah melakukan komunikasi dengan pihak swasta untuk membantu mempermudah transportasi kami. Lewat APBD juga kami sudah memberikan subsidi kepada beberapa transportasi kepada Speed untuk mempermudah masyarakat dari desa, dari pulau masuk ke Arnana. Kemudian untuk transport, untuk komunikasi, di zaman pemerintahan kami ini kami sudah membangun sekitar 49 tower PTS. Tower PTS ini mempermudah komunikasi, memang masih sistemnya data, belum visualnya belum bisa. Visual ini insya Allah pada akhir tahun ini ada pembangunan 2 tower, yaitu tower reporter radio yang ada di Faran dan di Danama. Insya Allah ini sudah mempermudah, ini menjadi lead untuk bisa ada komunikasi. Terima kasih Pak, waktu Anda selesai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya Bapak Ibu pemirsa dan hadirin sekalian, saya akan membuka amplop yang kedua untuk pertanyaan kedua, dan kesempatan yang pertama akan diberikan oleh Nina Rama untuk memberikan jawaban. Mohon untuk ketiga paslon bisa mendengar dengan baik. Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali Kabupaten Seram bagian Timur. Dampak real yang dihadapi masyarakat adalah sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Apa konsep yang dapat Bapak Ibu tawarkan dalam menyelesaikan masalah ini? Nina Rama diberikan kesempatan 1 menit 30 detik terhitung saat berbicara. Pandemi bukan saja krisis kesehatan, tetapi juga kontribusi angka kemiskinan, yaitu krisis ekonomi. Untuk menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi, Nina Rama terpilih lebih menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita lihat para petani, para nelayan, ini yang akan kita berdayakan. Kita akan memberikan kelebihan pupuk, kelebihan bibit, terus para nelayan juga. Lalu kita akan lebih banyak ke program-program padat karya swakelola untuk lajunya pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh lagi, terminal Bula yang lagi mangkrak itu waktu zaman pemerintahan terdahulu aktif. Besok kita akan memfungsikan, karena investor, berbicara investor bukan investor besar-besar tetapi investor kecil. Masyarakat masuk ke dalam terminal, memperbaiki dan memberikan gratis retribusi, memberikan gratis ruko-ruko,
mereka bisa berjualan, disitulah terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, maka alat transaksi uang berputar di situ untuk lajunya pertumbuhan ekonomi. Masih ada waktu mau ditambahkan? Cukup? Baik, cukup ya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Nina Rama. Selanjutnya, kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Dipersilakan. 1 menit 30 detik terhitung berbicara. Terima kasih Pak. Mengenai penampilan politik pasti pertama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mentaati seluruh aturan yang berhubungan dengan penanganan COVID itu sendiri. Memberikan sosialisasi tentang kesadaran akan kebersihan sehingga masyarakat bisa berhati-hati dalam dan berikutnya adalah menjaga jarak daripada setiap orang. Yang berikut untuk masalah pendidikan, karena Kabupaten SBT ini mempunyai sistem yang belum bisa seperti daring, maka ada kunjungan-kunjungan dari para guru kepada para guru untuk mendatangi para anak didik. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi diarahkan kepada bantuan-bantuan sehingga ada peningkatan daya beli masyarakat terhadap. Ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DOT atau bantuan yang selama ini diberikan kepada masyarakat di pasar, yaitu sebesar 2 juta rupiah untuk masyarakat. Dengan demikian, maka kita akan bertahan dalam pandemi COVID ini dalam sistem pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan persoalan situasi dan kondisi dalam kondisi pandemi, memang pemerintah daerah lewat program-program berupa bantuan-bantuan langsung daerah, kubik, dan bantuan-bantuan penguatan modal usaha lain yang kami lakukan ini untuk menjaga kondisi perekonomian yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Terima kasih Pak Mufti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kepada pasangan nomor urut 02 dipersilakan. 1 menit 30 detik. Terima kasih. Dalam bidang kesehatan, kami akan melakukan upaya pencegahan dengan membuat pembatasan-pembatasan yang sesuai, yang dibutuhkan, tergantung zona di mana Kabupaten SBT berada. Nah, pembatasan-pembatasan itu tujuannya untuk menghambat penyebaran COVID. Seperti untuk kerja di kantor, kita akan membuat pembatasan-pembatasan apa yang selama ini juga sudah dilakukan, seperti bekerja dari rumah dengan tetap memastikan agar kinerja pelayanan publik tetap terjaga. Yang kedua soal pengobatan. Pemerintah daerah berkomitmen kami kalau terpilih untuk menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat saat mengalami atau positif COVID, alat pengaman, dokter, dan komitmen anggaran. Di bidang ekonomi, kami juga akan memperkuat ekonomi keluarga dengan mengajak mereka untuk menghidupkan lahan pekarangan untuk menanam bahan-bahan makanan, sekaligus memberi bantuan-bantuan kepada ekonomi mikro. Dalam bidang pendidikan, kita memanfaatkan teknologi, kita bisa melakukan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar jarak jauh menggunakan internet dan teknologi lainnya. Cukup. Terima kasih. Cukup? Ya, baik. Tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Pak dan Bapak Ibu hadirin serta pemirsa sekalian dan ketiga pasangan calon. Selanjutnya, saya akan membuka pertanyaan di amplop ketiga. Masih dalam mekanisme dan cara yang sama. Soal ini mohon untuk didengar oleh ketiga pasangan calon. Ketersediaan anggaran dalam suatu wilayah kabupaten sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik. Rasio pajak PAD dalam APBD seharusnya terus meningkat, sementara rasio dana transfer seharusnya menurun untuk mengukur laju kemandirian suatu daerah. Jika Bapak Ibu terpilih sebagai bupati atau wakil bupati, bagaimana bentuk pengelolaan dan pemanfaatan dana transfer jauh dan dak di samping PAD dalam kerangka membangun strategi anggaran yang akuntabel dan pro rakyat. Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan Adil. Pasangan Adil insya Allah kalau terpilih menjadi bupati, maka yang pertama kami lakukan adalah kami dalam rangka mendorong pendapatan daerah Kabupaten Seram bagian timur,
maka sumber-sumber penerimaan daerah itu harus betul-betul digenjot. Kemudian APBD lewat DAU maupun DAK itu kemudian kami kelola secara maksimal dengan memangkas belanja-belanja yang tidak bermanfaat, belanja perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, tapi konsen dalam rangka penguatan modal usaha masyarakat, paling tidak pertumbuhan ekonomi masyarakat, insya Allah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kami menyadari betul bahwa kondisi Kabupaten Serang bagian Timur dari 2015 pendapatan asli daerah kami cuma 25 miliar sekian. Sekarang APBD kita di bawah kepemimpinan kami selama 4 tahun, pendapatan asli daerah kami sudah mengalami peningkatan menjadi 39 miliar. Memang kami terbentur persoalannya yang pertama kaitannya dengan regulasi tentang Kalian C yang menjadi kewenangan sekarang provinsi, kemudian perikanan yang menjadi kewenangan ini sangat mempengaruhi tingkat penerimaan daerah kami. Tapi jujur dengan APBD kami yang setiap tahun mengalami peningkatan, berdasarkan laporan cuma tahun ini baru mengalami penurunan yang luar biasa akibat dari konsentrasi pendanaan APBD DAU khususnya ini untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Untuk itu diharapkan kepada semua daerah terutama kalau terima kasih, waktu Bapak selesai, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya pasangan 02 Paham diberikan kesempatan. Terima kasih. Sumber PAD bagi daerah bisa dari pajak, retribusi, atau laba BUMD. Yang perlu kita lakukan untuk membangun kemandirian daerah adalah memastikan agar sumber-sumber pendapatan daerah itu kita tingkatkan dengan 2 upaya, intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi kita lakukan dengan memastikan, sebutlah pajak sebagai contoh, memastikan agar data objek pajak, wajib pajak itu benar-benar sudah maksimal kita dapatkan sehingga tidak ada potensi pajak yang kita sia-siakan. Kalau itu kita lakukan, pendapatan kita akan bertambah. Begitu juga dengan retribusi. Lalu upaya yang kedua adalah ekstensifikasi. Sampai sekarang BUMD belum memberikan kontribusi apa-apa bagi penambahan PAD bagi daerah. Ke depan kita bisa membuat BUMD yang dapat mengelola potensi yang bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah, dan kita memastikan BUMD kita dikelola oleh profesional, jauh dari kepentingan politik praktis, sehingga daerah dapat merasakan manfaatnya dengan pendapatan yang bertambah terus-menerus. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bupati. Selanjutnya, yang paling penting adalah bahwa kerjasama antara Bupati dan Wakil Bupati, kerjasama antara DPR dan Eksekutif dan Legislatif, dan komunikasi kita harus intensif dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat. Itu yang paling penting untuk terima kasih, waktu Anda selesai. Berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor 2. Selanjutnya, pasangan 03 diberikan kesempatan. Yang pertama, kita harus pahami dulu bahwa fungsi dari pemerintahan bukan fungsi pendekatan keuntungan. Lalu sumber dana itu ada 2, melalui APBD dan melalui swasta. APBD adalah stimulus ekonomi, adalah APBD, turunannya ke bawah adalah program yang dieksekusikan oleh masyarakat. Kami sudah penataan untuk wilayah Bula Barat itu kita akan membuat satu badan unit, yaitu UPTD khusus di bidang pertanian, untuk memutus rentang kendali agar petani-petani keluhan bermasalah terkait dengan pertanian tidak lagi ke dinas pertanian, tetapi lagi UPTD pertanian. Berikutnya, hasil petani mulai dari sayur mayur, tomat-tomat cili-cili, kita sasarannya pasar Papua dan Papua Barat. Selain menghidupi kebutuhan pangan SPT, kita juga akan lebih mengekspand ke pasar Papua dan Papua Barat, sehingga PAD kita bisa tercukupi. Karena dinas pendapatan dan dinas keuangan harus dipisahkan agar geliat dinas pendapatan terukur. Baik, terima kasih pasangan 03. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa serta paslon yang saya hormati, selanjutnya saya akan membuka amplop keempat untuk soal nomor 4. Mohon perhatian lagi untuk ketiga pasangan calon. Baik. Kabupaten Serang bagian timur
memiliki berbagai ragam budaya. Di antaranya adalah budaya penangkapan ikan yang menggunakan tali kor atau oleh masyarakat SPT, terutama di Watubela Kesuwi Teor atau Wakate, menyebutnya dengan keu. Kebiasaan penangkapan ikan dengan metode ini telah berlangsung kurang lebih 90 tahun. Bagaimana cara Bapak Ibu mempertahankan budaya dan tradisi ini dalam meningkatkan produktivitas usaha penangkapan sekaligus mempromosikan budaya ini di tingkat nasional maupun internasional. Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kaitan dengan perikanan tadi yang kemudian akan menjadi tempat wisata yang tadi disinggung oleh yang masyarakat lokal itu disebut sebagai sikeu, itu adalah aset daerah ini yang kemudian harus dikembangkan ketika pariwisata dan pilihan terpilih. Kenapa itu terjadi di daerah-daerah misalnya di Teor, di Kisui, Watubela dan Teor, itu kemudian akan kita jadikan wisata untuk kemudian masyarakat yang datang melihat itu menjadi potensi yang baik. Dan yang berikut adalah kita akan identifikasi dengan baik seluruh potensi laut kita, seluruh potensi daerah kita untuk bagaimana ketika pariwisata dan pilihan terpilih itu akan kita perintahkan kepada OPD terkait untuk kemudian melaksanakan secara teknis. Saya silakan Pak Bupati lanjut. Budaya penangkapan ikan ini unik, sehingga pasti akan kita lestarikan dan kita akan siapkan anggaran yang cukup untuk pelestarian itu, sekaligus menjadikannya sebagai bagian dari yang akan kita promosikan, ya, bisa dikunjungi oleh wisatawan dan bisa kita jadikan event kabupaten, provinsi, bahkan juga nasional dengan dengan perencanaan yang baik. Ini akan membuat para investor tertarik melihat potensi perikanan kita di Seram bagian timur. Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Baik, tepuk tangan yang meriah untuk pasangan paham. Selanjutnya pasangan 03, Minarama diberikan kesempatan. Baik, terima kasih. Sungguh kami pahami bahwa cara penangkapan ikan boleh saya katakan tradisional, menambah khasana budaya. Ini pun merupakan salah satu kearifan lokal yang perlu kita tingkatkan. Itu bukan saja terkait dengan tali kor yang ada di Kisui, di sepanjang daerah Seram Timur, seperti penangkapan ikan lewat seru dan lain-lain sebagainya. Ini pun kita tetap meningkatkan. Nah, inilah merupakan khasana budaya, lalu kita kembangkan, dan yang tadi kami katakan bahwa itu nantinya merupakan kearifan lokal yang perlu kita tingkatkan dan merupakan budaya penangkapan ikan dari setiap daerah yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Minarama. Selanjutnya pasangan Adil diberikan kesempatan. Terima kasih. Yang ingin kami sampaikan bahwa penangkapan ikan dengan sistem tali kor ini merupakan budaya yang sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu oleh para leluhur kami. Memang harus dipahami bahwa kondisi saat ini penangkapan ikan tradisional seperti ini makin berkurang. Tapi kami berharap mudah-mudahan kami terpilih nanti, harus ini kami mendorong untuk segera pembentukan lembaga adat dalam rangka menjaga lingkungan laut, sehingga cara penangkapan ikan dengan ramah lingkungan seperti ini cukup bermanfaat untuk kelangsungan generasi kita pada yang akan datang. Saya mau sampaikan bahwa dulu pada saat penangkapan ikan dengan tradisional tali kor yang tadi disampaikan, luar biasa ikan berlimpah di SPT. Tapi ketika mulai dengan penangkapan modern dengan potasium cyanida, makin dari hari ke hari potensi ikan kita berkurang. Kami berharap ke depan harus ada ketegasan kepastian hukum terhadap orang yang menggunakan potasium cyanida. Kita semua melemagakan kearifan lokal yang berlaku di Kabupaten Seram bagian timur kaitannya dengan penangkapan ikan yang ramah lingkungan seperti ini. Seperti itu, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Adil dan Bapak Ibu pasangan calon hadirin serta pemirsa sekalian. Kita masuk pada soal terakhir, amplop terakhir di sesi 3 ini, dan saya akan membuka.
Baik, mohon untuk diperhatikan pasangan paslon 1, 2, dan 3. Kasus penderita gizi buruk terus menyerang para anak di bumi Ita Utulusa. Oleh sebab itu, perhatian pemerintah dalam memperbaiki problem ini harus menjadi prioritas. Begitu pemberitaan salah satu media Februari 2020 di Provinsi Maluku. Apa konsep yang Bapak Ibu tawarkan guna mengatasi masalah ini? Kesempatan pertama kepada pasangan 03 Nina Rama. Terkait dengan gizi buruk, karena saya adalah calon bupati perempuan, saya mungkin lebih pakai pendekatan intuisi saya dan kepekaan naluri seorang perempuan.